Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah Horor Legends. Selamat datang di tempat di mana cerita-cerita tak terlihat menjadi nyata dalam suara. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah horor paling menyeramkan dari seluruh penjuru Indonesia. Cerita mistis, kisah nyata yang membekas di hati, legenda urban yang hidup di balik lorong-lorong waktu. Cerita-cerita yang kadang membuat bulu kuduk berdiri dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik dunia yang kita kenal? Pegang erat selimutmu, matikan lampumu, dan jangan lupa baca doa, karena kisah kali ini mungkin saja membuatmu tak berani tidur sendiri malam ini. Bermula dari sebuah larangan tua yang dilupakan, saat bulan purnama menggantung di langit selatan dan ombak laut berbisik pelan, seseorang menari di atas gelombang, membawa wangi melati dan janji darah. Dia bukan sekadar legenda, dia adalah pengantin laut. Nyai Tunjung menagih yang telah dijanjikan. Namaku Dina. Aku mahasiswi semester akhir jurusan Antropologi Budaya di sebuah universitas negeri di Semarang. Tema skripsiku cukup nyeleneh, tapi buatku menarik. Tentang mitos dan kepercayaan masyarakat pesisir terhadap Laut Selatan. Awalnya dosenku sempat ragu karena katanya terlalu umum. Tapi aku ngotot. Aku pengen gali yang beda, yang belum banyak dibahas. Bukan Nyai Roro Kidul lagi. Bukan cerita mainstream yang udah sering dijadikan judul sinetron horor. Aku pengen cari yang lebih lokal, lebih tersembunyi. Akhirnya aku dapat info dari forum warga dan kenalan mahasiswa KKN soal satu desa di pesisir selatan Jawa Tengah. Namanya Desa Widodaren. Katanya desa itu punya pantangan-pantangan aneh yang berkaitan sama laut. Dan warga jarang banget cerita ke orang luar. Cocok pikirku. Aku ajak 3 temanku buat ikut survei lapangan. Yoga, Ririn, dan Raka. Mereka seangkatan dan sama-sama punya ketertarikan soal budaya lokal. Perjalanan ke desa Widodaren cukup jauh. Dari Semarang kami naik kereta sampai ke Bumen. Terus lanjut pakai mobil sewaan ke arah selatan. Jalanan menuju desa itu makin lama makin sempit. Melewati hutan pinus dan jalan tanah yang becek karena hujan semalam. Desa Widodaren terletak dekat sebuah teluk kecil yang gak banyak diketahui orang. Aku sempat cek di Google Maps, tapi anehnya lokasi desa itu gak muncul secara spesifik. Begitu masuk ke area desa, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Jalan desa masih berupa tanah keras yang becek. Rumah-rumahnya rumah kayu tua. Atapnya masih dari seng berkaratan atau daun kelapa. Di beberapa sudut terlihat pohon-pohon kelapa dan pohon waru tumbuh liar. Angin laut bertiup kencang, bau garamnya sampai menusuk hidung. Tapi yang paling bikin aku merinding, gak ada suara anak kecil. Biasanya sore hari di desa, anak-anak main lari-larian, main layangan atau sepedaan. Tapi di sini sepi banget. Warga desa juga tampak kaku. Waktu kami nyata beberapa orang yang lagi duduk di balai bambu dekat warung, mereka cuma ngangguk sekilas. Matanya menatap kami kayak curiga atau takut. Kami jadi agak canggung, tapi tetap sopan. Untungnya salah satu warga yang sebelumnya udah dihubungi lewat kenalan mahasiswa KKN, namanya Pak Sastro,
bersedia nampung kami. Rumahnya di pinggir desa, nggak jauh dari pantai. Pak Sastro udah cukup tua, rambutnya putih semua, kulitnya keriput kecoklatan karena matahari. Tapi sorot matanya tajam, kayak orang yang pernah lihat hal-hal yang gak semua orang bisa ceritakan. Istrinya udah lama meninggal katanya. Anak-anaknya pada merantau ke kota, jadi rumah itu cuma dihuni beliau seorang diri. Rumahnya sederhana tapi cukup bersih. Ada 3 kamar yang kami bisa pakai. Malam pertama di sana, kami sempat ngobrol di ruang tengah sambil minum teh. Awalnya cuma basa-basi, ngobrol soal desa, cuaca, hasil laut. Tapi lama-lama obrolannya masuk ke hal-hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Yoga yang emang paling usil nanya, "Pak, katanya di sini banyak pantangan soal laut ya?" Pak Sastro diam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, di sini laut bukan cuma laut, ada yang jaga, ada yang ngatur." Atau langsung nyamber, "Penasaran? Emang siapa, Pak?" Beliau menatap kami satu persatu, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Dia menarik tirai, lalu menutup jendela rapat-rapat. Malam itu langit cerah banget dan bulan purnama menggantung bulat sempurna di atas laut. "Jangan ke pantai malam-malam," katanya pelan. "Apalagi pas bulan purnama. Itu malamnya Nyai Tunjung." Aku sempat saling pandang dengan Ririn. "Nyai Tunjung? Siapa itu, Pak?" tanyaku makin penasaran. Pak Sastro gak langsung jawab. Dia menarik napas panjang, lalu duduk lagi di kursinya. Wajahnya tampak tegang. Nyai Tunjung itu pengantin laut. Dulu, ratusan tahun yang lalu, dia gadis desa sini. Cantik, lembut, dan belum menikah. Tapi ada badai besar, kapal-kapal nelayan pada tenggelam terus. Desa ini hampir habis. Orang-orang bingung. Lalu datanglah orang pintar dari utara, bilang bahwa laut butuh tumbal, butuh pengantin supaya tenang. Raka yang dari tadi diem tiba-tiba nyeletuk, "Terus dikorbankan gitu, Pak?" Pak Sastro mengangguk. Waktu itu semua warga sepakat. Mereka percaya kalau gak ada pengorbanan, laut bakal terus ambil nyawa. Akhirnya dipilihlah Nyai Tunjung. Malam purnama, dia dipakaikan kebaya putih, rambut disanggul, dan dihantar ke bibir pantai. Dia gak nangis, cuma senyum, lalu melangkah ke ombak. Gak lama, air jadi tenang. Sejak saat itu, laut jadi bersahabat. Aku ngerasa merinding. Ceritanya kayak legenda. Tapi dari nada suara Pak Sastro, ini bukan sekadar dongeng. Tapi setiap tahun, lanjut Pak Sastro, suaranya menurun. Di malam purnama tertentu, dia kembali. Menari di atas ombak, mencari darah. Katanya pengantin harus diganti. Kami semua terdiam, hening. Yang terdengar cuma suara angin dari celah atap dan daun kelapa yang saling bergesekan. Makanya, kalau kalian mau tinggal di sini, jangan pernah ke pantai pas malam. Apalagi
bawa gadis yang belum menikah. Ririn langsung nahan napas. Matanya kelihatan cemas. Pak Sastro berdiri lalu mematikan lampu ruang tamu. Tidur aja. Besok kalau mau cari informasi lain, tanya ke Pak Bayan atau ke Bu RT. Tapi jangan ganggu pantai ya. Kami masuk kamar masing-masing. Tapi malam itu aku gak bisa tidur. Di luar, suara ombak kedengeran kencang, seolah makin dekat. Aku ngintip dari balik jendela kamarku. Di kejauhan, aku lihat laut memantulkan sinar bulan. Dan entah kenapa, ada bayangan putih samar berdiri di pinggir air. Diam, menghadap ke arah rumah kami. Aku pejamkan mata rapat-rapat. Dalam hati aku berdoa, semoga besok pagi semua baik-baik aja. Tapi jauh di dalam dadaku, aku ngerasa kami udah melangkah terlalu jauh. Kami udah bangunkan sesuatu yang gak seharusnya dipanggil. Pagi-pagi banget, aku kebangun karena suara ayam berkokok yang kayaknya cuma satu-satunya suara hewan hidup di desa itu. Entah kenapa, tidurku gak nyenyak semalaman. Aku mimpi aneh, kayak ada yang bisikin lagu dalam bahasa Jawa halus, tapi aku gak paham artinya. Yang paling kuingat cuma satu bagian. Suara perempuan menyanyi dengan nada sendu, seolah merayu tapi juga menyeramkan. Suaranya terlalu nyata. Aku bangun, keluar kamar, dan ternyata Yoga udah di dapur ngobrol sama Pak Sastro. Mereka lagi sarapan ubi rebus dan teh pahit. Ririn belum kelihatan, katanya masih tidur. Raka juga baru keluar kamar, mukanya masih sayu. Kalian semalam bisa tidur? Tanyaku sambil duduk. Yoga cengar-cengir. Aku sih langsung molor, tapi pas kebangun tengah malam, aku ngelihat bayangan putih lewat jendela kamarku. Kayak orang jalan, tapi jalannya gak pakai suara. Mungkin cuma halusinasi. Aku langsung merinding. Aku juga ngelihat bayangan dari jendela. Berdiri di pinggir laut, gak gerak. Serem banget. Pak Sastro diem. Dia gak komen apa-apa, cuma ngelirik kami sebentar sambil terus ngaduk tehnya. Tapi dari ekspresinya, aku bisa tebak. Dia tahu lebih dari yang dia mau ceritakan. Beberapa jam kemudian, kami jalan ke balai desa buat cari info. Tujuannya sih nyari dokumen sejarah desa. Mungkin ada catatan soal kejadian dulu, tentang Nyai Tunjung atau apapun yang bisa jadi bukti kalau ini bukan cuma mitos. Tapi sesampainya di sana, kamu kecewa. Balai desa sepi. Ada satu staf namanya Bu Eni yang kelihatan gelisah waktu aku nyebut nama Nyai Tunjung. Dia langsung bilang, "Nggak ada dokumen tentang itu, Mbak. Nggak perlu dicari-cari juga. Mending fokus ke yang lain aja. Di sini banyak tradisi bagus soal laut, soal nelayan. Jangan bahas yang aneh-aneh." Aku dan Yoga saling pandang. Ririn cuma diam aja. Mukanya pucet. Dari pagi dia gak banyak ngomong. Waktu kami jalan balik ke rumah Pak Sastro, Raka tiba-tiba nyeletuk. Tadi waktu di balai, aku dengar dua orang bisik-bisik soal pengantin bulan. Terus mereka langsung pergi pas lihat kita. Serius, kayaknya semua orang di desa ini tahu, tapi pura-pura gak tahu. Aku mengangguk. Kayaknya emang gitu. Mereka nutupin sesuatu. Dan aku rasa ada alasan kenapa. Sore harinya, kami duduk di beranda rumah Pak Sastro. Laut kelihatan dari situ, walaupun jauh. Ombaknya tampak tenang. Tapi entah kenapa suasananya makin gak enak. Udara mendadak pengap. Langit agak mendung meskipun belum gelap. Tiba-tiba Yoga nyeletuk. Gimana kalau kita ke pantai
malam. Aku langsung nengok. Hah, yang benar loh. Iya, buat bukti, buat dokumentasi. Kita nggak perlu lama-lama, cuma kesana bentar terus balik. Mungkin kita bisa lihat sesuatu yang bisa jadi bahan skripsi, biar nggak cuma cerita doang. Ririn langsung geleng. Gua nggak mau. Dari tadi pagi gue udah ngerasa nggak enak. Semalam gue mimpi buruk. Ada suara yang manggil-manggil nama gue. Gue nggak bohong. Aku ragu. Di satu sisi ini kesempatan. Di sisi lain aku sendiri juga takut. Tapi Yoga terus meyakinkan, bilang gak bakal lama, cuma rekam beberapa footage pantai malam hari, terus balik. Akhirnya setelah tarik ulur dan sedikit debat kecil, kami sepakat. Malam nanti kami bakal ke pantai. Tapi cuma aku, Yoga, dan Raka. Rilin tetap di rumah. Dia kelihatan lega, walaupun matanya tetap kayak orang bingung. Malam pun tiba. Sekitar jam 9, kami 3 orang jalan pelan-pelan lewat jalur samping rumah Pak Sastro. Bawa senter dan kamera. Kami gak bilang ke siapa-siapa. Jalan setapak menuju pantai cuma setengah kilometer, tapi rasanya jauh banget karena suasananya sepi. Hutan kecil di kiri kanan jalan bikin semuanya makin seram. Begitu sampai di pinggir pantai, angin laut langsung menyambut kami. Tapi anehnya gak ada suara ombak. Lautnya diam. Padahal biasanya pantai itu ramai suara air. Ini malah kayak danau luas yang tenang tapi bikin merinding. Kami berdiri di pasir menyalakan kamera. Yoga mulai rekam beberapa footage sampai bercanda-bercanda kecil, mungkin buat nutupin rasa takut. Tapi aku gak bisa fokus. Dari tadi aku nyium wangi bunga melati, padahal jelas-jelas gak ada pohon atau bunga apapun di sekitar situ. Raka yang dari tadi diam tiba-tiba nunjuk ke arah pasir. Itu apaan? Kami semua nengok. Di pasir basah ada bekas tapak kaki. Langkah kecil, telanjang, dan masih basah. Padahal kami gak lihat siapapun datang. Langkahnya mengarah dari arah laut ke daratan. Seketika kami semua diam. Angin berhenti. Senter yang kami pegang goyang karena tangan kami mulai gemetar. Dan saat itulah kami dengar suara perempuan lirih. Tunjung putih, tunjung biru, darah muda untuk bersatu. Suara itu mengalun lembut tapi mengerikan. Seolah berasal dari dalam kepala, tapi juga terdengar di sekitar kami. Aku langsung tarik tangan Yoga. Ayo balik. Kami lari secepat mungkin. Kamera jatuh, gak kami pedulikan. Raka jatuh tersandung tapi langsung bangkit lagi. Nafas kami tersengal-sengal, ada sesak, keringat dingin keluar semua. Begitu sampai rumah, Ririn udah nunggu di depan. Tapi wajahnya pucat banget. Kalian dengar juga kan? Katanya. Gua dengar suara itu juga di dalam kamar. Suaranya nyanyi, nyari gua. Aku langsung peluk dia. Kami semua diam. Gak ada yang berani ngomong. Tapi malam itu aku yakin satu hal. Kami udah ganggu sesuatu. Dan itu belum selesai. Pagi-pagi sekali aku kebangun karena ada suara gaduh di luar kamar. Pintu diketok keras dan terdengar suara Pak Sastro teriak panik. Bangun, cepat bangun, ada yang hilang. Aku langsung lompat dari tempat tidur. Ririn pun bangun, wajahnya masih setengah sadar. Kami keluar kamar dan di ruang tamu sudah ada Yoga yang pucat pasi dan Raka yang duduk di lantai tangannya gemetar. Pak Sastro mondar-mandir di ruang depan sambil terus ngomel sendiri. Udah dibilang jangan ke pantai, udah dibilang malam purnama itu waktunya dia bangkit. Aku langsung tanya, Pak, siapa yang hilang? Pak Sastro menghentikan langkahnya, menatap kami. Anak tetangga sebelah, namanya Narti. Tadi pagi ibunya teriak-teriak, pintu kamar terbuka lebar, tapi anaknya gak ada.
Di lantai ada jejak air laut dan bunga melati berserakan. Aku langsung lemes, bulu kuduku berdiri semua. Suara melati, jejak kaki, suara nyanyian. Semua kejadian semalam terasa makin nyata dan menyeramkan. Yoga terlihat menunduk dalam. "Pak, semalam kami memang ke pantai." Pak Sastro menatap kami lama, tapi bukan dengan marah, lebih ke tatapan pasrah. "Kalian gak ngerti, kalau pengantin laut sudah dipanggil, dia akan menuntut yang layak. Dan kalau gak dikasih, dia akan ambil sendiri." Aku duduk di lantai, pikiran bercampur aduk. Ini salah kami. Kami yang mulai. Kami yang membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Tapi kenapa Narti? Apa karena dia gadis? Atau karena dia lebih bersih dari kami? Ririn lalu pelan-pelan cerita soal mimpinya semalam. Kali ini lebih detail. Gue mimpi lagi, tapi lebih jelas. Ada perempuan berbaju kebaya putih, rambut panjang banget, mukanya tertutup kerudung tipis. Dia nari di atas ombak, tangannya kayak manggil gue. Terus dia bilang, "Darahmu akan menenangkan badai." Kami semua terdiam, hening. Siangnya suasana desa makin mencekam. Warga rame-rame ke balai desa. Beberapa bawa sesajen, sebagian lagi terlihat panik. Beberapa bahkan melirik ke arah rumah Pak Sastro sambil bisik-bisik. Mungkin mereka tahu kami anak kota yang semalam main ke pantai. Sore itu datanglah seorang perempuan tua yang kata Pak Sastro namanya Mbah Sri. Dia dukun desa. Pakainya lusuh, rambutnya digelung, dan matanya tajam tapi penuh lupa. Seakan dia sudah melihat terlalu banyak hal yang gak bisa dicerna logika. Anak-anak ini, katanya sambil menunjuk kami, harus diberi pelindung. Tapi satu di antara kalian sudah ditandai. Kami langsung tegang. Ririn menggenggam tanganku berat-erat. Aku bisa merasakan tangannya dingin dan gemetar. Aku tahu Nyai Tunjung sudah menari lagi. Dan kalau dia belum puas, dia akan datang ke rumah ini malam nanti. Yoga mulai panik. "Jadi gimana Mbah? Kita harus ngapain?" Mbah Sri mengeluarkan sesuatu dari tas anyamnya. Bunga kantil, kain hitam, dan cermin kecil. Lalu dia mengikatkan kain hitam ke lengan kami satu persatu. Ini bukan buat ngusir dia. Ini cuma buat nunjukin kalau kalian bukan tumbal. Tapi kalau yang sudah ditandai, dia akan datang apapun caranya. Raka pelan-pelan nanya, "Yang ditandai itu siapa Mbah?" Basri memejamkan mata, lalu membuka perlahan. Dia menatap satu persatu dari kami, dan akhirnya matanya berhenti di Ririn. Semua langsung menoleh ke arahnya. Ririn menangis. "Kenapa gue? Gue gak pernah ngapa-ngapain." Aku langsung peluk dia. "Tenang Rin, kita gak akan tinggalin loh. Kita akan cari cara." Tapi malam itu benar-benar bukan malam biasa. Langit gelap total. Bahkan bulan yang semalam purnama, malam ini tertutup awan. Tapi angin dari arah laut makin kencang. Pintu-pintu rumah berderit sendiri. Suara aneh mulai terdengar dari arah halaman. Lalu, sekitar jam 2 pagi, terdengar suara nyanyian lagi. Pelan, patah-patah, seperti suara dari balik air. Tunjung putih, tunjung biru, darah gadis untuk ratu. Ririn mulai kejang di tempat tidur. Matanya terbuka, tapi bola matanya naik ke atas. Mulutnya bergetar. Tapi bukan suara dia yang keluar, melainkan suara perempuan lain. Sudah saatnya. Pak Sastro dan Mbah Sri langsung masuk ke kamar bawa sesajen dan dupa. Mereka mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Aku nggak ngerti artinya, tapi
Rasanya dunia di sekitar kamar mendadak berubah. Lantai bergetar, dinding seperti bergemuruh. Lalu semua jadi hening. Ririn terjatuh pingsan, tapi dia masih bernafas. Di luar, suara langkah kaki terdengar menjauh. Lalu senyap. Basri seduduk lemas di lantai. Dia belum puas, tapi dia mundur sementara. Aku bertanya pelan, "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Basri menatapku tajam. "Kalian harus kembalikan sesuatu ke laut. Sesuatu yang kalian ambil." Aku bingung. "Tapi kami nggak ngambil apa-apa." Dia diam sebentar lalu bilang, "Kalian ambil rekaman, kamera, gambar, suara. Itu cukup untuk membangkitkan memorinya. Bawa semua itu. Kembalikan atau dia akan datang lagi, dan kali ini gak cuma Ririn." Aku menelan ludah. "Besok pagi kami harus kembali ke pantai. Tapi kali ini bukan untuk survei, bukan untuk penelitian, tapi untuk memohon maaf. Karena pengantin laut sudah bangun. Dan dia lapar." Matahari baru nongol setengah waktu kami udah siap di depan rumah Pak Sastro. Ririn masih pucat, tapi udah bisa jalan. Di tangannya dia pegang kain hitam pemberian Basri yang sekarang dililit di pergelangan tangan kayak gelang. Kami semua bawa barang-barang yang semalam kami bawa ke pantai. Kamera, perekam suara, bahkan senter yang jatuh. "Semua yang kalian bawa harus dikembalikan. Letakkan di pasir, lalu tinggalkan tanpa menoleh," kata Mbah Sri sebelum kami berangkat. Kami berempat jalan menyusuri jalan setapak ke pantai. Kali ini ditemani Pak Sastro. Udara pagi ini beda. Angin laut dingin dan langit mendung. Rasanya kayak alam pun tahu kalau kami datang bukan buat liburan, tapi buat minta ampun. Begitu sampai di pantai, aku langsung merinding. Tempatnya masih sama, tapi rasanya nggak sama. Pasirnya lebih lembab, bau melati lebih tajam. Ombak pelan, tapi berat seolah menunggu sesuatu. Kami letakkan semua barang satu persatu di atas pasir. Kamera, senter, bahkan sepatu yoga yang kemarin basah dan dibawa pulang, semuanya. Aku berdiri paling akhir. Tangan gemeter waktu naruh perekam suara di atas kamera. "Jangan menoleh," bisik Pak Sastro. "Apapun yang kalian dengar, jangan menoleh." Kami mundur pelan-pelan. Tiba-tiba suara perempuan terdengar dari arah laut. Nyanyian lagi, kali ini jelas banget. "Tunjung putih, tujung biru, kau datang, kau tinggalkan, aku tunggu di lautan." Langkah kami makin cepat, tapi di belakang suara tawa pelan mulai muncul. Lalu suara jeritan, bukan dari satu orang, tapi seperti dari banyak suara perempuan. Ririn hampir terpleset, tapi aku tangkap lengannya. Dia nangis pelan sambil terus jalan. Begitu kami sampai ke batas pepohonan, Pak Sastro berbalik sebentar, membungkuk, lalu nyalain dupa yang dia bawa. Katanya itu untuk nutup jejak dan menenangkan batas antara dua dunia. Hari itu kami putuskan untuk segera pulang ke kota. Penelitian selesai. Kami gak butuh data lagi. Bahkan skripsiku pun aku ubah total. Bukan soal mitos, tapi tentang bahaya melanggar batas budaya.
2 minggu setelah kejadian itu, kami baru berani buka rekaman yang sempat terekam di kamera. Videonya kabur, goyang, tapi di detik terakhir ada sosok perempuan di tengah laut, rambut panjang, kebaya putih melambai tertiup angin, dan wajahnya tertutup kain putih tipis. Di bawahnya air laut berubah merah, bukan karena filter, tapi karena sesuatu muncul dari dalam laut dan menelan semuanya. Kami langsung hapus file itu. Dan sejak saat itu, satu persatu dari kami mulai dapat mimpi yang sama. Ombak, melati, suara nyanyian. Kadang disertai suara tangisan bayi, kadang suara kecapi sayup-sayup. Aku pernah coba cerita ke dosen pembimbing aku soal pengalaman ini, tapi dia cuma senyum lalu bilang, itu sebabnya orang dulu kasih larangan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tahu lebih dulu. Sekarang, tiap kali aku lihat bulan purnama, aku gak bisa lupa suara itu. Tunjung putih, tunjung biru. Sekali kau datang, kau takkan benar-benar pergi. Dan aku tahu, Nyai Tunjung masih di sana, menunggu. Cerita pun selesai. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, kisah nyata yang penuh misteri, dan legenda-legenda mistis dari berbagai pelosok Nusantara, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Karena di sini, setiap minggu akan selalu ada kisah menyeramkan yang bisa bikin kalian merinding sendirian di malam hari. Dan kalau kalian punya cerita horor pribadi, pengalaman mistis nyata, atau kisah kelam yang belum pernah diceritakan ke siapapun, kalian bisa klik link di deskripsi, lalu kirimkan ceritanya lewat email ke kami. Siapa tahu cerita kalian jadi kisah berikutnya di channel Kisah Horor Legends. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.